Melihat perkembangan tim nasional sekarang ini, secara umum tentu saja kita wajib untuk berbangga. Apalagi dalam 3 kategori, secara konsisten tim Garuda mampu lolos ke Piala Asia. Di satu sisi ini membuktikan kalau saat ini atau kedepannya timnas Indonesia tidak akan bermain dalam tanda kutip polos. Sebab kita memang sering banget merasa jengkel, terutama ya saat bertemu dengan tim dari Timur Tengah yang ibarat kata anak emas AFC. Tak selesai diliciki oleh barisan aliansi Tim Teng, skuad Garuda juga harus terus mendapatkan komentar buruk dari pengamat sepak bola tanah air yang anti pemain keturunan atau anti STY. Dan hal ini pun membuat legenda Timnas Indonesia Rochi Putirai memberi pandangannya tentang persaingan pemain lokal dan keturunan di Timnas Indonesia selama era kepelatihan Sintayong. Meski sering disebut sebagai pelatih yang hanya bisa mengandalkan pemain keturunan di tiap laga, Rochi menilai bahwa pemain tidak perlu dibentur-benturkan hanya karena latar belakang. Menurutnya, hal yang paling penting adalah pencapaian skuad Garuda di level tertinggi. Ia memuji timnas Indonesia di bawah kendali STY yang mampu melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana pengawas skuad Garuda era 90-an hingga 2000-an itu menyebut bahwa kualitas skuad Garuda saat ini meningkat jauh. Rochi juga menyayangkan pihak-pihak yang masih melakukan dikotomi pemain keturunan dan pemain lokal. Pasalnya, ia hanya ingin timnas Indonesia diberi dukungan maksimal agar terus berprestasi. Jadi mereka aja mungkin berpikir untuk bantu timnas saja belum tentu, berpikir saja belum tentu, tapi komen banyak. Jadi sudah lihat hal yang positif ini ya sebagai pencinta sepak bola, sebagai masyarakat. Ya kita tinggal support, kamu support aja apa susahnya sih? Ex pesepak bola yang akrab dengan tampilan eksentrik ini juga mengaku yakin timnas Indonesia bisa bicara banyak di ajang bergengsi dunia itu. Ia pun berharap skuad Garuda dapat lolos ke fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sampai di situ, Rochi juga meminta pengkritik timnas untuk bersyukur akan kehadiran sosok pelatih seperti Sintayong. Ya, gimana enggak? Baginya, tekad coachin untuk benar-benar membuat Indonesia mengukir sejarah sangatlah nyata. Rochi membandingkan saat zamannya dulu yang tak ada pelatih yang sedetail Sintayong. Menurutnya, metode yang ditawarkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu cukup baik untuk timnas Indonesia. Lihat saja pada Agustus lalu, Sintayong membawa pelatih striker Yeom Ki-hun asal Korea Selatan ke timnas Indonesia demi meningkatkan kualitas dari para striker Garuda yang dinilai masih kurang belakangan. Menurut Rochi Putirai, kehadiran Yeom Ki-hun membuat para pemain berkembang melalui gerakan-gerakan baru. Para striker timnas Indonesia seperti Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun dinilai perlu bersyukur juga karena di zamannya tidak ada pelatih semacam Yeom Ki-hun. Dan bukti nyata juga nampak di mana sejauh ini timnas Indonesia telah mencetak 4 gol dari 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mana sebanyak 2 diantaranya diciptakan oleh para striker yaitu Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun yang tercipta pada laga kontra Bahrain. Perubahan ini disebut oleh Rochi tak terlepas dari bagaimana cara seorang pelatih membina para pemain-pemainnya. Mantan pemain klub Hong Kong Kichi itu juga bahkan mengatakan jika dirinya merasa rugi tidak merasakan dilatih oleh pelatih timnas Indonesia saat ini, yakni Sintayong. Pasalnya pula di zaman saat ini instrumen pelatih pemain khususnya striker sudah lebih lengkap dan juga kompleks. Maka dari itu ia juga heran mengapa masih ada beberapa pihak yang mengkritik kerja dari timnas era STY ini yang padahal merupakan peningkatan pesat sepak bola tanah air dibanding masanya. Dengan upaya-upaya mantap yang ada ini, Rochi juga menilai bahwa peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka meski terbilang cukup berat. Dengan syarat pemain timnas Indonesia harus memiliki konsentrasi maksimal dan juga fokus menjalani laga-laga sisa di kualifikasi, ia percaya timnas era Sintayong mampu untuk menembus ajang bergengsi dunia itu. Dan jelang menghadapi 2 laga krusial November ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus bisa memaksimalkan laga di kandang sendiri untuk melawan 2 tim kuat yakni Arab dan juga Jepang. Baginya melihat kelolosan Garuda era ini yang mampu menembus ajang kelas dunia,
Tentunya menjadikan kans Jay Ises dan kawan-kawan untuk paling tidak memenuhi target poin bisa dipenuhi. Ya, Roche dengan tegas menyatakan dukungannya untuk timnas Indonesia era ini yang sukses membuatnya kagum dan takjub, dan bahkan seluruh penjuru dunia heran dengan kiprah Garuda ini. Tak hanya Roche, legenda sepak bola Indonesia lain yakni Jackson Tiago juga memuji Sintayong yang telah membawa perubahan lebih baik untuk sepak bola tanah air. Jackson juga mengaku optimis skuad Garuda bisa sampai kemenangan untuk melanjutkan laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, posisi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memang sudah sangat jauh melangkah. Dia mampu membawa sepak bola Indonesia ke sebuah yang sangat tidak pernah melihat satupun pelatih membawa sampai saat ini. Bagi Jackson, Tiago ini adalah pertama kalinya dalam sejarah yang melihat tim Garuda masuk ke babak atau putaran ketiga dari kualifikasi Piala Dunia. Legenda yang juga mantan pelatih timnas Indonesia itu mengatakan keberhasilan STY terlihat dengan masuk kualifikasi Piala Dunia 2026 secara tak langsung juga membuat performa para pemain sangat baik. Ia sangat senang dengan kehadiran Sintayong yang berhasil untuk membuat timnas sampai di tahap ini dan berharap kiprah apik ini bisa terus berlanjut sampai kapanpun. Sebagai legenda yang telah 30 tahun berada di tanah air, Jackson mengaku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dan mengapresiasi perjuangan Sintayong yang sangat luar biasa ini. Tentu saja dukungan dari legenda sepak bola tanah air seperti Roche dan Jackson itu tadi tak terlepas dari kacamata seorang yang sangat expert di bidang ini dan telah menjalani bagaimana sulitnya timnas masa dahulu. Maka dari itu, siapapun kalian di luar sana yang masih saja meremehkan perjuangan Garuda era sekarang, kalian mending belajar lagi sama para legenda itu tadi. Kebanyakan nuntut, kritik, hujat, tapi nggak mau buka mata sama segala pengorbanan seluruh elemen timnas, mending kalian nggak usah ngikutin kiprah Garuda lagi. Segala prestasi yang ada saat ini jelas tak terlepas dari semua tekad besar para punggawa dan seluruh elemen yang ada dalam diri Garuda. Makanya daripada nyinyir-nyinyir doang, mending diem deh. Kalau nggak mau diem, ya dukung. Timnas kita ini memang masih dalam tahap berkembang dan membutuhkan banyak dukungan untuk terus melaju ke ajang yang lebih tinggi lagi. Bravo Garuda!